Jadi harus betul-betul pahami agama. Kalau Kristen, Muslim, kan begitu Pak. Cuma kalau ini nama saya memang membuat orang itu bertanya. Iya. Saya tugas di masa orang katakan Penyelenggara Kristen, tapi namanya Jamaluddin. ya itu betul. Apalah arti sebuah nama kan? Nah, Selamat tahun baru 2023. Dan pagi ini saya bersama dengan sahabat saya, saudara saya, kakak saya ini, Pak Jamaluddin, yang merupakan juga salah seorang pejabat pengawas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Tapi yang diawasi itu adalah umat Kristiani, itu adalah penyelenggara Kristen. Yang membuat orang penasaran semua adalah nama beliau yang hampir kalau didengar itu sama sekali tidak ada pelekatan bau-bau dan rasa-rasa Kristen. Namanya Jamaluddin, justru bau-bau Arab gitu. Itu Jamaluddin, coba cerita sedikit nih. ya ini Cerita sedikit nih, gimana sampai nama itu kok jadinya Jamaluddin? ya dalam budaya saya ini kan orang Bima NTB. Ya. Jadi mayoritas di sana itu umat Muslim. Ya. Bapak saya itu ada 7 bersaudara. Ya. 7 bersaudara? Iya, 7 bersaudara, dan itu saudaranya itu nomor 1 sampai nomor 6 itu Muslim dan haji semua. Sementara itu yang bapak saya terakhir itu adalah agama Kristen. Jadi 7 bersaudara Kristen 6 orang. Kristen 6 orang. Apa? Islamnya 6 orang. Islamnya 6 orang. Nah, yang Kristen 1 orang. Cuman Pak Jamal? Orang tua saya. Oh, orang tua ya, bukan Pak. Orang tua. Oke, orang tua. Jadi berangkat dari situ karena bapak saya ini anak yang terakhir. Jadi kebetulan saya dilahirkan, yang berhak memberi nama itu bukan itu bapak kandung saya, tetapi saudara yang tertua. Oke. Itu yang memberi nama. Yang kasih nama itu saya itu nama haji saya itu Haji Ebo. Dia yang berangkat ke Tanah Suci itu dengan biaya 100.000 Untuk naik haji. naik haji ke Mekah. Jadi disitulah beliau memberi nama saya Jamaluddin pas saya lahir. Nah, namanya Jamaluddin. Jangan-jangan paman itu berharap jangan-jangan berharap bahwa Pak Jamal ini Muslim sehingga dikasih nama Jamaluddin. Saya kira tidak juga ke situ. Iya. Karena ini melihat ini budaya di dataran Bima NTB itu 90% Muslim. itu Muslim. Bima. Jadi itu semua identik nama itu. Oh iya. Dari NTB itu bernau apa namanya? Ada kaitan dengan ini Mekah, Jamaluddin. Nah, itu dia kasih nama itu. Nama saya kira diberitahu itu namanya indah, agamanya baik. Iya, benar. Nah, itu kalau menurut beliau bicara. Jamal itu artinya indah. Berangkat dari situ saya juga tidak terpikir dengan sebuah nama itu. Sampai saya ini terangkat menjadi ASN, Kementerian Agama. Ini menjadi perwakilan bagi umat Kristen. Itu semua ini sudah diatur oleh Maha Kuasa melalui juga sebuah nama itu. Tapi terangkatnya dulu di Makassar. Ya. Di Kementerian Agama. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Nggak banyak orang yang kemudian tanya-tanya ini. Banyak orang bertanya. Dan itu jawaban saya cuma saya memberitahu seperti yang tadi saya jelaskan. Enggak kan Pak Jamal ini kan dari SD ini, pas SD-nya Kristen ya? Iya, Kristen, agama Kristen. Kemudian enggak tanya-tanya itu misalnya di sisi orang Kristen misalnya, kok namanya Jamal? Ya mulai dari SD itu sudah
mereka paham lah bahwa saya juga agama Kristen. Orang tua juga ditahu mereka. Tanpa tanya lagi kenapa namanya. Ya kalau saya di Bima NTB kan ini rata-rata banyak keluarga. Jadi sama-sama sekolah, jadi mereka tahu oh ini dia agama Kristen. Kadang juga saudara-saudara sepupu saya itu dia namanya Jamaluddin tapi dia Kristen. Bapaknya juga Kristen, seperti itu Pak. Jadi bukan saya ini pindah agama. Tidak diterima Pak kalau orang pindah agama masuk Kementerian Agama. Itu sudah salah, menyesatkan orang. Menyesatkan orang Pak. Ya, oke. Jadi harus betul-betul pahami agama. Kalau Kristen, Muslim, kan begitu Pak. Cuma kalau ini nama saya memang membuat orang itu bertanya. Iya. Saya tugas di Mamasa orang katakan. Penyelenggara Kristen, tapi namanya Jamaluddin. Ya itu betul. Apalah arti sebuah nama kan? Nah itu juga Bapak Kanwil yang baru. Apalah arti sebuah juga nama? dia katakan apalah sebuah nama. Iya. Tapi nama itu sejarah. Sejarah bagi pribadi orang itu. Dan kadang-kadang menjadi doa loh Pak. Iya. Dan saya bersyukur dengan sebuah nama saya ini bisa bertahan Poliolimandang. Bisa saya menyatu dengan teman-teman. Pernah enggak kepikiran Pak Jamal mau ganti nama? Ketua STT saya dulu dia mau ganti nama saya. Apa itu kita STT? Ketua STT Jafrai Teologi. Oh iya. Ya kalau tidak salah namanya Dr. Anggu orang Toraja. Oh iya. Dia panggil saya mau penulisan ijazah. Iya. Jamal sini dulu. Saya menghadap beliau. Kenapa Pak? Kamu ini kan mau selesai. Bagaimana namamu itu bisa diganti enggak? Saya katakan begini Pak, bagaimana ini ijazah saya? Dari ini SD, SMP, dari TK, SMA. dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ini S1. Sampai sarjana. Sekarang sudah master malah, ya? Ya sekarang master. Tapi beliau dikatakan, ya kan mudah juga, mudah toh. Saya simpel aja begini Pak. Apakah di surga itu tidak ada namanya Jamaluddin? Oh iya. Jadi beliau katakan tidak juga. Kalau begitu jangan Pak. Oke. Jadi saya bersyukur waktu ini ada penerimaan tes di Kementerian Agama, Departemen Agama Sulawesi Selatan tahun 2002. Satu yang diterima penyuluh agama Kristen. Saya ikut. Ya, puji syukur saya yang dipilih untuk ini pegawai Kementerian Agama saat itu. Jadi itulah semua ini Tuhan yang mengatur. Setelah saya terangkat pegawai negeri di Kementerian Agama, kemudian di Kabupaten Polmas, Polemali Mamasa, itu umat Kristen meminta tenaga khusus untuk perwakilan umat Kristen di pemerintah. Jadi saya hadir tahun 2002 untuk di Polmas sampai sekarang. Kan kalau itu tadi PT apa tadi yang STT Jafrai. Nah, di kalangan umat Islam juga kan pasti orang bertanya ini Jamaluddin Muslim atau Kristen ini kan. Nah, kalau dari sisi umat Kristiani sendiri yang sekarang pasti Bapak sering kunjungan kemana-mana gitu, umat Kristiani, ada enggak yang sempat bertanya kok namanya Jamaluddin gitu? Ada enggak yang bertanya? Kalau orang baru mendengar pasti dia kaget. Tidak ada yang pernah tanya langsung. Tidak ada yang langsung bertanya, tapi dia berpikir mungkin pindah agama, bukan. Saya tidak mau mengkhianati saya sendiri. Siap. Saya ini orang asli Kristen. Siap. Makanya jangan bertanya di Kristen, tanyakan ini ya dari agama seberang. Enggak kan ini pindah agama, tapi saya bilang saya jelaskan hari ini tidak. Saya asli Kristen. Orang tua saya sekarang Kristen. Nah, tadi kan bapaknya Pak Jamal dari struktur keluarga 6 semuanya Muslim. Iya. Hanya satu Kristen, hanya bapak kan? Bapak. Nah, sekarang saudara. Saudara saya ada 5. Ya.
Itu 3 Muslim. Ya. Kami 2 yang Kristen dengan dua orang tua. Hidup dalam komunitas satu keluarga di mana ada Muslim, ada yang Kristen, itu seperti apa pendekatan orang tua itu dalam memberikan penanaman nilai-nilai moderasi lah, ya katakanlah seperti itu. Anak-anaknya ini Iya. kayak gitu. Tak kala kami duduk bersama dalam rumah tangga itu, orang tuaku saya itu selalu mengatakan kalau kamu saatnya masih muda, kamu harus sekolah dengan baik. Karena dari situlah kamu dibentuk kepribadian melalui dunia pendidikan. Dan juga harus saling sayang menyayangi. Ya, biar kalian berbeda agama tetapi harus saling sayangi dan menyayangi. Karena dari satu segi ada hubungan pertalian darah. Ya, antara Jadi biasa kalian ini. Ya. tidak pernah tidak bertengkar dengan sesama saudara hanya gara-gara keributan masalah agama misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Dan kami tidak pernah ribut dengan masalah keyakinan, Pak. Kalau yang lain-lain ya. Kalau yang lain mungkin selisih paham. Oh ya biasa. Masalah pekerjaan. Tapi kalau masalah ya, agama enggak. masalah agama jauh, Pak, kalau itu. Biasa Bapak. Malahan ini ya orang tua selalu ya yang Kristen rajin ke gereja, yang ini Islam harus ini ya salat 5 waktu. Dan jangan hanya itu pegang ini agama, mengaku agama tetapi tidak melaksanakan ajaran agama. Nah, itu pemberian tahuan dari orang tua saya, baik bapak dan mama. Jadi sampai sekarang komunikasi tetap Tetap jalan baik lancar, dengan Pak. saudara-saudara Iya, itu. tetap lancar.